Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amanda Putri dari 5B Perpajakan dengan NIM 220-330-18. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 ujian akhir semester mata kuliah Lab Komputer Akuntansi berupa video tentang fitur pembelian pada Accurate. Jadi, di video sebelumnya kita sudah men-setting database dan menginput data. Jadi sekarang kita langsung masuk ke fitur pembelian. Fitur pembelian ini dimulai dari tanggal 2 Januari, di mana bagian gudang mengajukan permintaan barang. Jadi kita buka dulu. Nah, di tanggal 2 itu bagian gudang mengajukan permintaan barang pada meja persegi, bundar, dan meja kerja. Jadi yang pertama kita harus ke persediaan terlebih dahulu. Terus kita ke permintaan barang. Lalu di sini tanggalnya di tanggal 2 Januari 2019. Lalu kita ketik di bagian pilih barang dan jasa, kita ketik meja persegi. Terus di sini tanggal dimintanya di tanggal 3. Meja persegi dengan kuantitas 10. Habis itu kita pilih lanjut. Lalu kita masukkan barang yang kedua yaitu meja bundar. Tanggal dimintanya juga di tanggal 3. Terus kuantitasnya 20. Oke, sama. 20. Oke, tanggal diminta di tanggal 3. Lalu kita lanjut. Lalu kita masukkan barang selanjutnya, barang terakhir yaitu meja kerja. Tanggal dimintanya juga di tanggal 3. Kuantitasnya 10. Oke. Kalau udah kita lanjut. Nah, kalau udah semuanya dimasukkan barang-barangnya, kita bisa simpan. Ya, sebentar. Kita bisa simpan. Terus kita masuk ke tanggal 3. Tanggal 3 itu perusahaan membuat PO atas permintaan barang dari bagian gudang kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya. Jadi di sini kita masuk ke menu pembelian. Kita pilih pemesanan pembelian. Nah, di sini pemasoknya kita masukkan dulu PT Sentra Furniture. PT Sentra Furniture dengan di tanggal 3 Januari 2019. Lalu kita klik ambil. Benar, tanggal 3. Kita klik ambil. Kita pilih permintaan. Lalu kita klik kaca pembesar ini. Kita pilih ini. Nah, di PT Sentra Furniture ini pemesanan kepada PT Sentra Furniture itu meja bundar. Jadi kita pilih yang meja bundarnya aja, terus kita lanjut. Terus kita klik, kita masuk kuantitasnya 20, harganya 95. Oke. Terus kita lanjut. Habis itu kita ke klik I ini, kita masukkan tanggal pengiriman. Tanggal pengirimannya itu di tanggal 4, karena di modul infonya itu diharapkan dapat diterima tanggal 4. Jadi tanggal pengirimannya tanggal 4. 2019. Terus apa lagi ya? Terus di sini apa nih?
Kita pilih aja alamatnya. Habis itu udah. Oke, kita simpan. Bentar. Tanggal 4, pengirimannya di tanggal 4. Oke, udah. Habis itu, kalau udah, kita simpan. Nah, tetap di menu pemesanan pembelian, kita memasukkan pemasoknya, yaitu yang kedua PT Indah Jaya. Indah Jaya. Oke. Di tanggalnya, di tanggal 3 juga, 2019. Terus kita klik ambil permintaan. Kita masukkan sisa barang yang tadi. Ini ada meja persegi sama meja kerja. Terus kita lanjut. Terus kita masukkan harganya. Di meja persegi itu kuantitas 10 dengan harga 77.000. Oke, 77.000. Habis itu kita lanjut. Terus meja kerjanya kuantitasnya 10, harganya 88.000. Habis itu kita di sini lanjut. Ini apa? Terus kita ke yang ini, kita masukin tanggal pengirimannya. Itu di tanggal 4. Sama kayak yang di PT Sentral tadi, alamat kirimnya. Nah, udah nggak ada kan? Udah belum ya? Udah, tanggal pengirimannya 4. Nah, udah. Ini harganya udah. Oke, kalau udah kita simpan. Lalu kita lanjut ke tanggal 4 Januari. 4 Januari ini perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra. Nama barangnya itu meja bundar. Oke, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jadi kita ke pembelian, terus penerimaan barang, ya kan? Penerimaan barang. Habis itu pemasoknya itu PT Sentra. Tanggalnya di tanggal 4 berarti. 4, 19. Terus nomor terimanya di sini 9095. Terus kita klik ambil. Kita pilih pesanan. Terus sebentar. Oh ini. Kita pilih. Nah, di sini mejanya hanya meja bundar. Oh, pemesanan yang tadi ya. Lanjut. Habis itu kita di sini nggak udah kan ya. Sebentar, gudangnya kita ganti gudang depan dulu. Gudang depan, terus klik lanjut, lalu kita masukkan di sini keterangannya pengiriman menggunakan mobil box pengiriman. Benar, mobil box. Nah, kita simpan sebagai data baru. Habis itu tadi gudangnya udah kita ubah kan? Oke, gudangnya udah kita ubah. Kalau udah, oke. Kalau udah kita bisa simpan. Terus kita lanjut ke ke tanggal 5. Ke tanggal 5 di sini di tanggal 5 ini perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan oleh PT Indah Jaya pada tanggal 3. Pengiriman melalui mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi di tanggal 5 ini kita ke pembelian, terus faktur pembelian, pemasoknya Indah Jaya, tanggalnya di tanggal 5. 5 kan? Ya benar. Benar-benar. Terus kita klik ambil, pilih pesanan. Di sini, oh ya dua-duanya kita lanjut.
Terus kita ubah gudang dulu jadinya gudang depan. Terus kita ubah. Terus kita ke di sini ada nomor fakturnya. Nomor fakturnya itu INV. Oke, INV strip indah garis miring 010. Oke, bener. Habis itu pengirimannya menggunakan mobil box. Kan? Mobil box. Oke. Pengiriman mobil box. Nomor fakturnya INV Indah 10. Di sininya gudangnya udah gudang depan kan? Ya udah gudang depan. Ya udah gudang depan. Habis itu kalau udah kita simpan. Oke. Lanjut ke tanggal 6. Tanggal 6 ini perusahaan menerima tagihan atas penerimaan barang. Nah, di sini barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Jadi kita ke maaf itu di tanggal 8 deh. Di tanggal 6 itu perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya. Ya, melalui cek mandiri. Berarti kita ke pembelian, ke pembayaran pembelian. Habis itu pembayarannya itu Indah Jaya. Banknya Bank Mandiri IDR. Terus tanggalnya di tanggal 6. Ya. Terus kita habis masukin tanggal, kita, kita ambil. Terus di sini itu dia menggunakan nomor faktur yang belakangnya 7728. Jadi kita lanjut. Habis itu kita dulu. Terus tanggal cek ya. Oh ini dia pakai eh, cek giro. Nomor ceknya itu GR00. Sebentar. Oke. GR0095. Di tanggal 6 ya. Oh enggak, salah. 12. Oke. Nomor ceknya di tanggal 12. Terus nomor ceknya 1 ini. Cek giro. Tanggal bayarnya 06. Oke. Sebentar. Ya, kita gunain ya. Nah, kalau udah kita simpan. Oke, simpan. Lanjut ke tanggal 8. Tanggal 8 ini perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furniture. Nah, barang yang dikirim itu menggunakan vendor baru, vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Berarti kita ke pembelian, terus ke pemasok. Kategorinya itu kita masukkan umum, namanya apa? Armada Express. Armada Express. Udah, kita habis itu kita masukin namanya, kita simpan. Nah, karena tadi vendornya udah kita tambahin, sekarang kita bisa langsung ke pembelian, terus ke faktur pembelian, terus pemasoknya sentra, tanggalnya di tanggal 8. Salah, 19. Nah, terus kita ambil, ambil penerimaan
Terus kita pilih yang ini. Di situ barangnya cuma satu ya. Lanjut. Terus kita masukin, kita ke ini. Nomor fakturnya itu Sentra strip 017. Sentra strip 017. Oke. Terus kita cek dulu. Ini sini. Oh, di sini kita masukin beban angkut, beban angkut. Kita klik. Terus di sini kita pilih ya. Kita masukin bagian ke pemasukan ini tadi Armada. Armada Express dengan jumlah 500.000. 23. Nah, itu kita masuk. Oh ya, kita lanjut. Nah, kalau udah ya, di situ nggak ada kan. Oke. Nah, kalau udah bisa kita simpan. Nah, kita lanjut ke tanggal 9. Kita keluarin dulu. Tanggal 9 itu perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan oleh PT Santa Furniture. Ada nomor faktur dan nilai tagihannya. Berarti kita ke pembelian. Habis itu ke faktur pembelian. Terus pemasoknya ini tadi Armada Express ya, Armada Express. Armada Express. Tanggalnya di tanggal 9. 2019. Terus kita pilih ambil biaya pembelian. Kita cari. Oke, ini sentral. Terus. Oh, atas beban tadi ya. Ya, ya, ya. Muncul. Oh, di sini. Terus kita klik, kita ubah jumlahnya. Ini kan tadi 500 di tanggal 9 ini itu 475. 475. Nah, nah, nah. Habis itu kita lanjut. Terus ini kita masukin nomor faktur. Di situ AE1007. Enggak. E1007. AE1007. Oke, benar. Tanggal pengirimannya di tanggal. Oke, di tanggal berapa? 8 ya? Oh iya, tanggal 8. 19. Oke, habis kita masukin tanggal, nomor faktur. Ini yang udah kita ubah juga. Oke, kita simpan. Lanjut ke tanggal 10. Tanggal 10. Di sini perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000. Oke, jadi ke pembelian 10 kan, tanggal 10, uang muka pembelian. Pemasoknya ini Mulia Abadi. Mulia Abadi, tanggalnya di tanggal 10. Terus uang muka, oh di sini uang mukanya tadi 7.500.000. Oke, 7.500.000. Habis itu di sini dia termasuk pajak, berarti kita checklist kena pajak. Sini kita pilih PPN. Habis itu nomor faktur, di sini ada nomor fakturnya ya. Nomor fakturnya itu
apa? Nomor faktur DP, oh ya ini dia. 18. Nah, habis itu kita, ntar, kita cek dulu. 7, uang mukanya 7.500.000, dia termasuk pajak. Jadi kita pilih pajak pertambahan nilai. Terus kita masuk nomor fakturnya. Oke, kita ke proses sekarang. Karena kita mau melakukan pembayaran. Terus oke, banknya di sini Bank Mandiri IDR. Terus tanggalnya, tanggalnya, tanggal bayarnya ya, tanggal bayarnya 10 juga. Terus sebentar, ada di sini metode melalui transfer bank. Nah, nggak ada tanggal. Transfer bank di tanggal 10. Ini udah pembayaran ya, Bank Mandiri IDR. Oke, udah tanggal 10. Oke, kalau udah kita simpan. Lanjut ke tanggal 11. Tanggal 11 perusahaan melakukan pemesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi. Nama barangnya kursi bar dengan kuantitas 250 dengan harga 50.000. Jadi kita ke pembelian, pesanan pembelian, terus pemasoknya ini Mulia Abadi. Ya, Abadi tanggalnya tanggal 11. Terus kita tadi kursi apa? Kursi bar. Kursi bar. Kuantitasnya 250 dengan harga 50.000. 50.000. 50.000 ya, 50.000 kan? Ya, bentar. Terus kita lanjut. Terus ke ini. Ya. Tanggal kirimnya itu di tanggal 11. 2019. Oke. Terus kalau kita udah masukin tanggal pengirimannya juga. Sini udah kita ubah juga. Oke. Habis itu kita bisa simpan. Lanjut ke tanggal 12. Perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi. Jadi dia meretur pembelian. Jadi ke pembelian, terus faktur pembelian, pemasoknya itu sebentar. Pemasoknya Mulia ya. Tanggalnya di tanggal tanggal 12-nya itu ada dua. Jadi yang pertama itu dia perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pemesanan pembelian dari pada tanggal 11 Januari. Perusahaannya ya. Jadi kita ke tapi udah benar ini. Oh iya deh. Ya udah di faktur pembelian masuknya PT
Yang tadi PT Mulia Abadi ya, tanggalnya tanggal 12. Kirain tuh tadi meretur dulu. Salah berarti. Saya lihat. Terus abis itu kita masukin tanggal, kita ambil. Sana nih. Oh, sibar kan? Ya, gudangnya tadi di situ gudangnya gudang apa sih? Gudang depan. Gudang depan. Kita lanjut. Kita klik nomor fakturnya ada nggak? Oh, ada. Faktur jam 9.06. Oke, 9.06. Hmm, oke. Terus kita di sini 13, 13. Oke, ini sudah kita masukkan nomor fakturnya benar. Nah, kita ambil, terus pilih uang muka, terus lanjut. Di sini, ya, oke. Kalau udah, kita udah ambil kita uang muka juga udah ya. Oke, udah berubah uang mukanya 7.500.000. Habis itu kalau udah kita bisa tanggal pengiriman nggak ada kan? Nggak ada. Kita simpan. Terus karena di tanggal 12 juga dia ada barang yang cacat jadi diretur. Di caranya ke pembelian, terus retur pembelian. Habis itu pemasoknya Mulia Abadi. Tanggalnya di tanggal 12. Terus berapa ya? Faktur 9.06. Oh, faktur ini. Oh, yang ini ya, yang tadi. Ya, terus kita ambil kursi bar ya tadi, dan di retur itu kuantitas cuman satu yang cacat. Jadi kita ganti kuantitas yang satu. Terus gudangnya udah di gudang depan, kita lanjut. Habis itu kalau udah bisa kita simpan. Oke. Lanjut ke tanggal 13. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Ya, jadi kita ke persediaan dulu karena dia ada eh, karena harus buat item baru melalui persediaan. Kita bisa pilih persediaan, terus barang dan jasa. Kategorinya itu meja. Ja. Nama barangnya meja kaca. Kaca. Terus, iya benar. Satuannya ini pipis. Terus di sini kita masukin harganya itu 375.000. Oke. Habis itu pajaknya kita isi PPN. Nah, kalau udah meja kaca,
Oke, 375. Oke, kalau udah kita simpan. Nah, habis itu sudah baru ke pembelian, pembelian, faktur pembelian, pemasoknya di sini tadi pemasok umum, hmm, pemasok umum, tanggalnya tanggal 13, terus kita tadi udah kita masukin meja kaca ya, kita ketik aja meja kaca. Hmm, gudangnya dia di gudang depan. Kuantitasnya 100. Harganya 85.000. 65.000. Oke, oke lanjut. Terus di sini kita masukin nomor faktur. Nomor fakturnya 087 08791. 08791. Habis itu tanggal pengiriman dia nggak ada ya. Kita ambil. Bukan, kita ke proses pembayaran. Bukan pembayaran dia soalnya. Pemasoknya belum berubah. Mandiri. Tanggal bayarnya tanggal 13. Terus ini dia itu metode bayarnya transfer melalui Bank Mandiri tadi udah ya. Transfer bank ya. Habis itu udah ya, berarti tanggal bayarnya udah. Metode bayarnya tadi transfer bank. Oke, habis itu bisa kita simpan. Oke, lanjut ke tanggal 14. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Jadi kita sebelum masuk ke pembelian, menu pembelian, kita harus ke pengaturan dulu. Kita pilih referensi. Preferensi. Terus kita ke fitur, kita ke pembelian. Kita harus checklist dulu tagihan di mukanya. Karena tadi dia bilangnya melunasi terlebih dahulu. Jadi tagihan di mukanya harus kita checklist dulu. Kalau udah, bisa kita simpan. Oke. Oke. Habis itu kita ke pembelian. Karena ini pemasoknya pemasok baru, jadi kita harus tambahin pemasoknya dulu. Caranya ke pembelian, terus ke pemasok. Kategorinya ini kategori umum. Namanya itu CV sumber kayu. CV sumber kayu. Nah, habis itu bisa kita simpan. Oke, berhasil ya. Bisa. Terus kita baru ke pembelian. Pembelian, faktur pembelian. Di sini itu tadi CV sumber kayu ya. Sumber kayu. Tanggalnya tanggal 14. Oke. Terus dia itu ada barangnya, ada meja kerja, kursi. Oh, kemudian barang baru dikirimkan. Nama barangnya ada kursi kerja sama kursi santai. Berarti bisa kita ketik aja kursi kerja. Nih, kursi kerjanya. Berapa? Kuantitasnya 100. 100. 100, harganya 100.000. Itu 23. Oke.
Di sini, oh di sini ada diskonnya. Diskonnya 15. Terus, bentar. Oke, oke. Diskon 15%. Gudangnya jadi gudang depan. Kan. Terus kita status diskonnya 15%. Gudangnya gudang depan dulu. Lanjut. Terus untuk barang yang kedua ada kursi santai. Kursi santai. Bentar, kuantitasnya 50 dia. Kuantitas 50 dengan harga 80.000. Dia nggak ada diskonnya ya untuk kursi santai, jadi bisa dilanjut. Gudangnya juga udah di gudang depan. Lanjut. Terus kita cek di sini ada nomor fakturnya, nomor faktur pembeliannya. Berarti nomor faktur pembeliannya itu sumber, nah, ada sumber strip 776. Nah, karena tadi di tanggal 14 ini melunasi terlebih dahulu, jadi tagihan di mukanya kita checklist. Habis itu tanggal pengirimannya di tanggal 15. 15, 19. Terus kalau kita udah checklist ya, kita ke tanggal pengirimannya udah diubah kan? Ya, udah. Kita ke proses, terus pembayaran, terus banknya Bank Mandiri. Tanggal bayarnya di tanggal 14. 2019. Kita klik ini. Metode bayarnya transfer. Transfer kan? Ya, transfer. Tadi udah kita ini kan? Oh, ya udah. Terus ini udah transfer, benar. Tanggalnya udah benar. Oke, kalau udah kita simpan. Lanjut ke tanggal 15. Ya, tanggal 15. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2019. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita ke pembelian, ke penerimaan barang. Terimanya itu dari tadi apa ya? Oh, berarti sumber kayu kayak yang tadi di tanggal 14. Tanggalnya tanggal 15/01/2019. Habis itu nomor terimanya ini terimanya sama kali sama yang sebelumnya kali ya. Coba. Terus ambil tagihan bagian Demkot. Bisa. Kursinya udah dua-dua. Oh ya, dua-duanya. Terus di sini pengiriman menggunakan mobil box. Nah, tadi gudangnya harus di gudang depan. Kita udah gudang dulu, jadi gudang depan. Oke.
Kalau udah kita, udah belum? Udah ya, pengiriman gudangnya udah di gudang depan. Kalau udah bisa kita simpan. Habis itu kita lanjut ke tanggal 16. 16. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian pada tanggal 14 Januari kepada PT Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak satu piece. Jadi kita ke pengaturan dulu. Karena buat aktifin klaim pemasoknya. Pengaturan, preferensi, terus kita pilih fitur, pembelian. Nah, klaim pemasok ini kita checklist. Kalau udah kita checklist klaim pemasoknya, kita simpan. Nah, habis itu kita baru ke pembelian, klaim pemasok. Tipe klaimnya itu kirim barang, pemasoknya itu Sumber Kayu. PT Sumber Kayu. Tanggalnya di tanggal 16. Terus barangnya kursi santai. Santai. Kuantitasnya 1, gudangnya jadi depan. Kuantitas 1, gudang depan. Oke, lanjut. Habis itu udah 1 kan ya. Gudangnya gudang. Gudangnya udah depan. Oke, udah. Habis itu kalau udah kita simpan. Oke, lanjut ke tanggal 17. Tanggal 17 ini kita harus setting akun perkiraan dulu ya. Di akun perkiraan. Berarti kita ke pengaturan, preferensi, kita pilih akun perkiraan, kita pilih persediaan. Akun penyesuaian udah ekuitas saldo, solusi di sini. Oh, udah, ini udah ternyata. Kalau udah, kita simpan. Oke, kalau udah baru kita masuk ke pembelian. Terus klaim pemasok. Tipe klaimnya ini jadi terima barang karena di tanggal 17 ini perusahaan menerima barang atas klaim pembelian. Terima barang. Terus bentar. Oh, tanggalnya belum. Tanggalnya belum. Gudangnya. Gudangnya itu gudang depan ya, pastiin dulu. Gudang depan. Ya, udah gudang depan ya. Kalau udah, tanggalnya udah 17, tanggal 17, si santai. Oke, kalau udah kita simpan. Lanjut ke tanggal 18, perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening. Oke, jadi kita harus nambahin dulu. Oke, harus membuat rekening baru dulu ya filenya. Ya, harus nambah rekening bank dulu. Jadi ke pembelian, pemasok, kita ke lisang hijau. Terus
Apa nih? Terus. Oh, sentra tadi ya, sentra furniture. Habis itu apa? Pembelian. Oh, ini rekening bank. Kita tambah nama banknya itu Mandiri, Bank Mandiri. Bank Mandiri. Nomor rekeningnya itu 9 8 9 8 18 atas nama PT Sentra Furniture. PT Sentra Furniture. Nah, kalau udah kita lanjut. Nah, ini udah masuk nomor rekeningnya, pastikan udah benar. Oh, salah. 9 18 8 18 17 17. Oh, udah benar. Oke, kalau udah kita pastikan benar, kita klik simpan. Ya, udah kita pastikan benar, kita kan. Oh iya, iya, benar. Kita simpan. Habis itu kita lanjut di tanggal 19. 19 itu perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur. Diketahui nomor fakturnya sebesar 10 juta. Di sini infonya itu buat akun baru dulu. Berarti kita ke, nah ini kita silang aja. Kita ke buku besar. Nah, buku besar, oh ini buku besar. Habis itu kita ke akun perkiraan. Kita tipe akunnya itu berarti aset lancar lainnya. Kodenya ya, kodenya, kodenya itu tadi 1107. Namanya kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran. Nah, untuk kode perkiraannya ini harus sesuai dengan kode harus sesuai dengan kode aset lancar lainnya. Terus kalau udah kita bisa simpan. Oh, sudah ada data lain ya. Ya udah berarti kalau 09 coba kita simpan. Oh, bisa. So, kita cari 1109. Oh iya, ada kelebihan pembayaran. Oke, kalau udah kita close aja. Kita ke pembelian. Pembayaran. Pembayarannya ini ke mana tadi? Ini tanggal 19 kan? Mm-mm. Hmm, Sentra. Banknya Bank Mandiri. Tanggal bayarnya di tanggal 19. Habis itu kita klik ini. Metode bayarnya itu transfer bank. Nomor rekeningnya yang ini, yang tadi kita udah masukin. Terus kita udah kan? Oke, transfer bank benar. Oke, terus kita ambil. Kita karena di sini nomor faktura itu yang SF. Berarti kita checklistnya yang SF aja. Terus lanjut. Terus kita ubah karena di sini harganya dia itu melunasi hutangnya sebesar 10 juta. Jadi kita
ganti jadi 10 juta. 10 juta. 1, 2, 3. Nah, 10 juta. Habis itu kalau udah kita masukin itu, oh, enggak. Kita ke informasi diskon. Ya, akun diskonnya itu tadi kelebihan pembayaran. Nah, diskonnya berarti minus 1.850.000. Nah, coba kalau kita, udah ada. Nah, udah. Bisa kita ke ini. Oh, bayarnya juga ini. Oh iya, bayarnya juga harus ini. Keren dong tadi. Eh, bentar. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut. Bentar. Ya lanjut. Nah, habis itu kalau udah kita ini. Nah, langsung keluar nilai pembayaran, faktur dibayar, dan diskonnya. Nah, kalau udah kita simpan. Oh, melebihi nilai utang fakturnya. Kalau Oh iya, ini pembayarannya udah otomatis 10 juta ya. Terus kita lanjut. Nah, kalau udah kita simpan. Bismillah. Loh, kok oleh pembayaran faktur. Eh, masih ini enggak? Oh, masih. Kita pilih yang SF. Informasi diskon. Diskonnya kelebihan pembayaran min. Oh, ini ya nilai pembayarannya belum di refresh. Iya, oke, coba. Nah, berhasil. Alhamdulillah. Habis itu tadi udah disimpan ya, berarti lanjut ke tanggal berapa ya? 21. Lupa tanggal. 21 ya.
Tanggal 21 itu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Berarti ke pembelian, faktur pembelian, terus pemasok ini pemasok umum. Nah, ini ada. Tanggalnya di tanggal 21. Terus di sini barangnya itu ada, oh cuman ada meja bundar. Meja bundar. Meja bundar dengan kuantitas 20. Terus kuantitas 20 harganya 100.000. Tuh 23. Habis itu gudang depan lanjut. Nah, karena di tanggal 21 ini ada nomor faktur pembeliannya. Nomor faktur pembeliannya kita isi di situ 12.667. Oke. Terus kita tanggal pengirimannya nggak ada. Nggak dikasih tahu. Kita apa ya? Kita proses pembayaran. Nah, di sini banknya Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya di tanggal 21. Oke. Oh, tanggal 21. Terus hmm, jangan lupa klik ininya nih. Terus kita pilih metode pembayarannya. Metode bayarnya ini dia melalui transfer. Oke, transfer bank. Nah, kalau udah, oke, kita simpan. Nah, kita bisa lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 22. Di tanggal 22 ini perusahaan membuat PO kepada PT Central Furniture. Nama barangnya ada kemeja bundar sama kursi santai. Tanggal diharapkan dapat diterima di tanggal 23 Januari. DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri. Berarti kita ke pembelian. Nah, ini kita silang aja. Pembelian. Habis itu ke pemesanan pembelian. Pemasoknya Sentra. Terus tanggalnya di tanggal 22 Januari 2019. Eh, Terus di sini barangnya ada meja, yang pertama ada meja bundar. Kuantitasnya meja bundar 20. Harganya 95.000. Oke, harganya 95.000, kuantitasnya 20. Kita lanjut, lalu kita ketik barang yang kedua, yaitu ada kursi santai. Hmm. Kuantitasnya kuantitasnya berapa? Kuantitasnya 30. Harganya 98.000. 98.000. Lanjut. Terus tanggal pengirimannya di tanggal 23 Januari. 23 Januari. Benar. Terus dia sebentar. Udah. Tanggal pengirimannya udah. Habis itu kita ke sebentar. Proses uang muka. Oh, alamatnya harus diisi. Ya, kalau udah, eh,
Bukan, belum disimpan. Kita proses. Sebentar. Uang muka ya tadi. Nah, uang muka tanggalnya di tanggal 22. 22. Nah, terus 22 uang muka. Uang mukanya itu jadi 2 juta. Berarti ini kita 2 juta. 2 juta. Habis itu kita karena ini dia harganya termasuk PPN, jadi kita checklist kena pajaknya dan total termasuk pajak. Habis itu kita masukin nomor fakturnya. Nomor fakturnya itu kita bikin sendiri aja lah. 22 Karena nomor fakturnya harus diisi tapi di modulnya nggak ada. Jadi kita bikin sesuai tanggalnya aja ya. Habis itu kalau udah masukin nomor faktur, udah ngubah uang mukanya ini, kita pilih ke proses, terus pembayaran. Sebentar. Banknya Bank Mandiri. Terus kita ke tanggal jangan lupa. Tanggalnya jangan lupa. Tanggalnya 22/01/2019. Terus metode bayarnya itu dia transfer bank. Ini ya ini belum diklik, Udah. Metode bayarnya transfer Mandiri di tanggal 22 Januari 2019. Nah, kalau udah bisa kita simpan. Nah, lanjut ke tanggal 23. Ini kita close aja. Di tanggal 23 itu perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture. Oke, jadi pembelian penerimaan barang ya. Terimanya ini dari PT Sentra Furniture, tanggalnya di tanggal 23. Habis itu nomor terimanya di sini diketahui 6675. Terus kita ambil, kita klik pesanan. Cuman meja bundar. Lanjut. Habis itu, oh iya, gudangnya udah gudang depan. Kuantitasnya udah 20. Terus lanjut, kita ke klik ini. Pengirimannya melalui, ada nggak? Oh iya, ada mobil box. Terus, udah ya. Gudangnya udah gudang depan kan? Oh ya udah. Dah. Habis itu bisa kita simpan. Nah, lalu kita lanjut ke tanggal 24. Tanggal 24 itu, tanggal 24 perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture. Jadi, kita pilih, tetap di eh, penerimaan barang, tadi ke menu pembelian, terus pilih penerimaan barang, terus
Pemasoknya ini sentra, tanggal bayarnya, tanggal bayar. Tanggalnya itu di tanggal, ini benar-benar, di tanggal 24. Nah, nomor terimanya mana? 6690. Terus 6690 kita ambil, kita pilih pesanan. Nah, ini kan kita cuman kursi santai ya. Lanjut. Terus gudang kuantitasnya 30 di gudang depan udah. Oke. Terus ini tanggal ini pengirimannya juga pakai mobil box. Tanggal kirimnya di tanggal 23/01/2019. Oke. Ini udah kan 30 depan. Oke. Ini mobil box tanggal kirimnya 23. Oke. Nah, kalau udah kita bisa simpan. Oke. Lanjut ke tanggal 25. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Central Furniture pada tanggal 23 dan 24 dengan nomor faktur pembelian. Berarti kita ke pembelian, faktur pembelian, terus pemasoknya itu sentra ya. Tanggalnya tanggal 25 Januari 2019. Habis itu kalau udah masukin tanggal kita ambil, kita pilih penerimaan. Nah, ini karena dia kita ambil dua-duanya. Ambil dua-duanya. Habis itu kita lanjut. Nah, habis lanjut kita ubah gudangnya dulu jadi depan. Salah. Depan. Bah. Terus kita ke ini. Nomor fakturnya itu diketahuin INV apa? Sentra 123 123. Oke, INV sentra 123. Nah, kalau udah masukin nomor faktur di situ udah nggak ada yang lain-lainnya ya. Ini udah pengirimannya udah pakai mobil box juga. Ini barangnya udah. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, lanjut ke tanggal 26. Perusahaan melakukan pembelian kepada Siti Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Di sini diketahui nomor fakturnya, ada diskonnya juga. Terus pembayarannya melakukan cek mandiri dengan jatuh tempo tanggal 6 Februari 2019. Jadi kita harus aktifin dulu tagihan di muka. Caranya itu lihatnya di pengaturan, preferensi, terus di fitur pembelian. Nah, ini ternyata tagihan di mukanya sudah kita checklist tadi. Kalau udah, kita bisa simpan aja. Oke, baru kita ke pembelian. Terus ke faktur pembelian. Pemasoknya ini Sumber Kayu. CV Sumber Kayu. Tanggalnya di tanggal 26 Januari 2019. Terus ada barang itu meja bundar persegi sama meja kaca. Meja pertama kita ini dulu meja bundarnya.
meja bundar. Terus meja bundar ya. Kuantitasnya itu sebesar 50. Harganya 110. 23. Oke, sebentar. Oke, bentar. Kalau udah bisa kita lanjut. Terus kita masukin yang kedua, meja persegi. Meja persegi kuantitasnya 50. Harganya 110. Itu 23. Itu kita lanjut. Tadi 50 kan ya. Antara barang yang terakhir itu meja kaca. Meja kaca. Kuantitasnya 50. Harganya 85.000. 23. Oke, lanjut. Terus kita harus ubah gudangnya dulu. Tadi jadinya depan dulu ya. Gudang lagi jadi gudang depan dulu. Ubah. Nah, abis ubah gudang, kita lanjut tadi udah. Kita klik ini. Nah, nomor fakturnya itu tadi kan diketahuin. Nomor fakturnya itu sumber 2019 908. Nah, kalau udah, terus tagihan di mukanya di checklist karena dia melunasi terlebih dahulu. Baru ke, bentar. Ini diskonnya tadi ada diskon ya. Kita ketik aja diskonnya 1.250.000. No, no, no. Mana satunya? 250. 1.250.000. Nah, kalau udah kita masukin diskonnya, kita ke proses, terus pembayaran. Nah, di sini banknya itu Bank Mandiri. Habis itu tanggal bayarnya di tanggal 26. 26. Nah, ini jangan lupa. Nanti kelupaan lagi kayak tadi. Terus, di sini ada apa? Oh, di metode bayarnya itu cek giro ya. Melalui cek kan. Dengan nomor cek itu berapa? Nomor cek ya. GR. GR. Mana sih? GR 7878. Tanggal ceknya di tanggal 6 Februari 06.02.2019. Nah, kalau udah bisa kita, ini udah ya, kayaknya udah sih. Ya, ini juga udah diiniin. Ya udah ceknya cek giro kan. Ya udah. Lalu kita simpan. Nah, habis itu kita ke tanggal 27. Tanggal 27. Tanggal 27, perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 26 Januari. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita ke pembelian. Ada pembelian, nah ini pembelian. Terus penerimaan barang. Nah, terimanya ini dari tadi itu dari sumber kayu ya. Ya, masih sumber kayu. Sumber kayu. Tanggalnya di tanggal 27 Januari 2019. Terus nomor terimanya harus diisi kan nomor terima itu. Mari kita isi aja sumber. Sumber nomor terima. Sumber terus 2019 certificate 908. Nah, kita ke sini sebentar. Tanggal kirimnya ini tanggal 27. Terus pengirimannya, ada nggak pengirimannya itu menggunakan mobil box kan? Iya, pakai mobil box.
Tanggal kirim 27 pakai mobil box. Terus nomor terimanya tuh udah masuk. Terus kita bisa ke ambil. Ambil. Tagihan di muka. Terus ini. Terus ini tuh pilihnya yang tiga-tiganya berarti. Lanjut. Terus ubah gudangnya dulu. Karena tadi di itunya gudang depan. Nah, kalau udah kita bisa simpan. Oke. Oke, kita di sini udah di tanggal 28 Januari 2019. Ini merupakan tanggal terakhir dalam fitur pembelian. Jadi di tanggal 28 Februari, 28 Januari ini, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang yaitu kursi kaca, terus melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR. Jadi kita kan tadi belum ada kursi kaca, jadi kita harus bikin dulu kursi kacanya. Caranya itu ke persediaan, terus ke barang dan jasa. Kategori di sini itu kursi. Nama barangnya itu kursi kaca. Satuannya itu piece. Terus kita lihat harganya itu 295.000. 295. 295.000. Benar? Benar. Oke, terus pajaknya ini tuh dipilih jadi PPN, pajak pertambahan nilai. Habis itu tuh sebentar ya. Nah, kalau udah kan kursi kaca. Kalau udah, ini tuh harganya udah benar 295. Ya, kalau udah bisa kita simpan. Nah, terus kita ini silang aja lah. Terus kita ke pembelian, kita ke faktur pembelian. Habis itu ke pemasoknya ini pemasok umum. Pemasok umum tanggalnya di tanggal 28. Habis itu kita ketik kursi kaca. Nah, kuantitasnya itu 100. 100. Harganya 72.000. 72.023. Terus dulu gudangnya kita pilih gudang depan. Bentar. Nah, kalau udah kita lanjut, kita kita pilih ini. Nomor fakturnya tuh ada nomor fakturnya 10023. 10023. Oke, tanggal pengirimannya di tanggal Duh, berapa ada tulisan itu? Berapa? Tanggal pengirimannya, tanggal pengiriman di tanggal 28. 28 2019. Enggak kan ya? Perlu deh. Pengirimannya tanggal 28. Terus kita ke proses, proses, proses ya? Ke proses, terus pembayaran, terus banknya Bank Mandiri IDR. Ini jangan lupa, tanggalnya juga jangan lupa di tanggal 28. Habis itu kita klik ini, metode bayarnya itu transfer bank. Nah, kalau udah bisa kita simpan. Oke.
Oke, untuk fitur pembelian sudah selesai. Dari saya, sekian. Eh, Maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.